ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Ali Imran ayat 102. Jamaah Jumat rahimakumullah, untuk merawat keimanan ketakwaan kita agar senantiasa meningkat, di antaranya adalah kita menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan saya orang yang senantiasa mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunan saya. Kita bisa bayangkan Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang dekat kepada Allah, tapi masih berdoa untuk dijadikan oleh Allah orang yang selalu mendirikan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa saya. Lalu dalam prakteknya, untuk bisa Nabi mendirikan sholat dan keluarganya, luar biasa ekstrim cara yang Nabi Ibrahim tempuh sebagai uswatun hasanah. Jadi ketika sampai usia sangat tua, Nabi Ibrahim tidak mempunyai anak, rindu sekali ingin punya keturunan. Begitu Allah mengasih keturunan dari ibunda Hajar yang bernama si kecil Ismail itu, Allah menguji Ibrahim dengan ujian yang sangat dahsyat. Lagi senangnya punya anak kecil, Allah menyuruh Ibrahim untuk membuang istri dan anaknya, diantar dia ke Mekah untuk ditinggal sendirian. Ini adalah sebuah ujian yang sangat besar sekali. Dalam surah Ibrahim pada ayat ke-37, Allah mengabadikan doa Ibrahim ketika meninggalkan istri dan anak semata wayangnya. Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu, ya Allah, sungguh aku menempatkan min dzurriyyati, dari keturunan saya, biwadin, di sebuah lokasi, di sebuah lembah, sebuah tempat, ghairi dzar'in, yang sama sekali tidak ada tanaman-tanamannya, inda baitika muharram, di sisi rumahmu yang mulia. Rumah yang mulia waktu itu berupa fondasi Ka'bah. Ka'bah adalah tempat ibadah pertama yang dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika banjir pada zaman Nabiullah Nuh, maka Ka'bah pun terkena air bah dan tersisa fondasinya.
Di fondasi Ka'bah itulah Nabiullah Ibrahim menempatkan Ismail dan Hajar. Untuk apa ditempatkan di situ? Rabbana liyuqimus sholat, ya Allah agar mereka mendirikan sholat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, ya Allah jadikan hati manusia cenderung tertarik kepada mereka. Warzuqhum minas thamarat, ya Allah berikan rezeki kepada mereka dari buah-buahan. La'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Ketika Nabiullah Ibrahim menempatkan Hajar di dekat fondasi Ka'bah itu, sempat Ibunda Hajar protes kepada Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kau tempatkan aku di sini atas keinginan Nabi sendiri atau ini adalah merupakan ketentuan dari Allah? Karena adalah merupakan suatu hal yang sangat menyakitkan seorang ibu dengan putra sematawayangnya harus ditinggal sendiri di situ, lalu ditinggalkan tanpa ada tanda-tanda kehidupan. Ini ketentuan Allah atau ini merupakan kemauan Nabi? Ketika Nabi Ibrahim mengatakan bahwa ini adalah merupakan ketentuan dari Allah, perintah Allah, ujian dari Allah, maka Ibunda Hajar menjadi sangat lega hatinya. Kalau ini ketentuan Allah, kami siap melaksanakannya, karena pasti Allah tidak akan membiarkan hambanya disia-siakan. Maka Ibrahim pun meninggalkan Hajar di tempat kosong itu menuju Palestina untuk menemui Sarah istri tuanya. Ketika dalam beberapa hari lalu habis bekal, maka Ibunda Hajar meletakkan Ismail si kecil yang tidak berdaya itu di bawah panas terik matahari. Seorang ibu yang kelaparan dan kehausan lari pontang-panting 7 kali ke Sofa dan ke Marwah, berharap nonjau di sana ada kafilah yang bisa dimintai bantuan terlihat, atau ada melihat sumber air, atau ada rumputan, atau apapun yang bisa dibuat untuk menyambung hidupnya. Tapi semua itu nihil. Sebagai seorang perempuan dalam kondisi lapar dan haus di bawah panas terik matahari, lari pontang-panting 7 kali tentu sudah tidak bisa berdaya. La haula wala quwwata illa billah. Maka saat itu yang tersisa adalah yuqimus shalah, yang berdiri tegak hanyalah harapan semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alam sudah tidak bisa lagi diharapkan. Itulah hakikat penempatan Hajar dan Ismail di Mekah. Rabbana liyuqimus shalah. Dengan sholat ini lalu Allah memberikan mukjizat yang bisa kita rasakan sampai hari ini, yang berupa air Zam-Zam. Dengan air Zam-Zam di bawah kaki Ismail itu, lalu Hajar dan Ismail pun meminum dengan air itu, tumbuh sehat. Bahkan burung-burung pun ikut menikmatinya. Konon waktu itu juga terjadi jebol bendungan Sadul Ma'arif, sehingga Bani Jurhum yang ada di sana pada kekeringan, mereka mencari tempat lain. Di antara mereka ada yang sampai ke Mekah, melihat ada burung yang berburu di atas, terbang begitu, lalu dia pun tertarik mendekati, ternyata didapati Hajar dan Ismail. Maka Bani Jurhumlah yang merupakan penduduk pertama, orang yang membuat perkampungan di sekitar Zam-Zam itu. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihi. Dengan orang mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, maka di samping Allah memberikan mukjizat yang berupa kehidupan, juga hati manusia tahwi, tertarik dengan tanda datang penuh penghormatan, kesopanan, tertarik kepada mereka.
warzuqhu minas samarat, berikan rezeki dari buah-buahan. Ilustrasi dari almarhum Agus Mustafa, anak buahnya Profesor Baikuni, menggambarkan bahwa kalau orang mau membuat magnet, besi digosokkan ke magnet satu arah secara terus-menerus, maka besi itu bisa menimbulkan daya magnet, bisa menarik besi yang lain. Begitupun kalau jiwa ini yuqimus shalah, terus-menerus mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jiwa kita akan bisa menarik jiwa-jiwa yang lain seperti itu. Di Mekah atau di Ka'bah, orang melakukan sholat terus-menerus sampai sekarang semakin banyak orang sholat, maka daya tariknya sangat kuat. Terbukti kalau kita daftar haji tahun ini, mungkin 30 tahun yang akan datang baru bisa berangkat. Saking kuatnya daya tarik itu. Dengan daya tarik itu, ya, Nabi Ibrahim berdoa, warzuqhum minas samarat, berikan rezeki dari buah-buahan. Orang kalau hatinya tertarik, maka semua kebutuhannya akan berusaha dia penuhi. Meskipun kesana harus membayar 30, 40, bahkan 100 juta, yang penting bisa sampai di sana untuk beribadah, maka pasti akan dibayarkan biaya itu. Bahkan Ibnu Salman memperluas begitu lokasi Ka'bah, Masjidil Haram, sehingga diharapkan nanti beberapa tahun ke depan bisa menampung sekitar 30 juta jamaah sepanjang tahun. Kita bisa bayangkan untuk umroh dan haji sepanjang tahun, kalau satu orang membiayai diri 30 juta rupiah saja, maka uang akan mengalir terus-menerus sebanyak 900 triliun. Warzuqhum minas samarat, uang sebanyak itu bisa untuk membeli seluruh jenis buah-buahan. Artinya seluruh kebutuhan hidup akan bisa terpenuhi, baik akomodasi, transportasi, konsumsi, dan lain sebagainya. Maka yang terjadi adalah kesejahteraan, kemakmuran, dan kedamaian. Itulah peradaban yang dibangun dengan yuqimus shalah. Kalau Nabi Ibrahim sampai hari ini katakanlah sudah berusia 5.000 tahun sejak zaman itu, maka peradaban yang diadakan dengan landasan hablum minallah, dengan landasan yuqimus shalah, akan berlangsung dengan awet dan memberikan ketenangan hidup, kesejahteraan, dan kemakmuran. Untuk Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau hijrah ke Madinah mengendarai Al-Qaswa, di mana saat itu Al-Qaswa duduk, disitulah menjadi pusat peradaban untuk Nabi Muhammad, yakni Masjid Nabawi hari ini adalah tempat di mana unta Al-Qaswa duduk. Di situ juga menjadi pusat peradaban hari ini yang sudah berusia 1447 tahun. Bandingkan dengan peradaban yang dibangun berlandaskan politik kekuasaan, itu umurnya tidak ada yang sampai 1000 tahun. Katakanlah kerajaan terbesar di tanah Jawa, Majapahit, itu pun tidak sampai 700 tahun. Di Sumatera ada Sriwijaya, juga tidak sampai 700 tahun. Di Kalimantan ini ada Kutai Kartanegara, juga tidak sampai seperti itu. Bahkan pusat peradabannya waktu itu mungkin sekarang sudah hilang, tidak tahu di mana. Tapi peradaban yang dibangun dengan yuqimus shalah, walaupun sudah 5.000 tahun kayak di Mekah, tetap pusat peradabannya bisa kita lihat sampai hari ini di Ka'bah. Nabi Muhammad Masjid Nabawi usianya sudah 1447 tahun, juga tetap ada di situ. Inilah kekuatan yang paling besar untuk membangun sebuah keluarga, membangun sebuah perkampungan, bahkan membangun sebuah peradaban besar adalah dengan hablum minallah. Dan ketika kita punya keluarga, punya istri, punya anak, lalu kita desain keluarga kita dengan hablum minallah, dengan yuqimus shalah, insyaallah maka keluarga kita akan menjadi tahwi ilahi, keluarga yang menarik, orang-orang pada hormat, ya,
dan semua anggota keluarga satu sama lain akan tumbuh kerinduan, tidak berkelahi, dan akan menjadikan keluarga yang betul-betul tenang, sakinah, mawaddah, dan rahmah qurratu. Semoga hadirin kami hormati, yutimu sholat yang sudah kita tahu, kita hafal ayat-ayatnya, kita betul-betul rawat baik-baik, karena dengan cara itulah kita akan mendapatkan ketenangan batin yang hakiki dunia sampai mendapatkan bonusnya yang berupa kesejahteraan dan ketenangan, kemakmuran sampai di akhirat. Awal ma yasamu alaihi waqtu yaumil qiyamah as-salat fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Mula pertama di hari kiamat yang akan dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Kalau salatnya baik maka baik semua amalnya, kalau salatnya hancur maka rusak semua amalnya. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على اشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابه رسول الله اجمعين. Alhamdulillahi haqqa hamdihi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ayyuhal mu'minun anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyihi qadiman wa bada'a bi nafsihi ta'liman. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.